Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham INKP dan TKIM yang hari Jumat kemarin juga masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba men-screening beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan resistennya. Apabila berhasil break dari resisten ini, maka saham-saham tersebut akan mulai reversal trend dari downtrend menuju ke uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. Bisa kita lihat BRIS saat ini berada dekat dengan garis EMA 50 atau tepat di garis EMA 50 di harga 1.700. Hari Jumat kemarin BRIS naik 3% lebih ke harga 1.700. Dan secara tren memang terlihat BRIS sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Bisa kita lihat sebelumnya BRIS bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 1.500, BRIS mulai berhasil rebound dan naik kembali mengetes garis EMA 50. Jadi BRIS menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis downtrend BRIS telah patah. Dan ada potensi lanjut naik menuju target terdekat di harga 1.800 sampai garis EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 1.900. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing masih masuk akumulasi saham BRIS. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat BRIS masih ada akumulasi oleh asing. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.600 sampai 1.500, saat ini BRIS sahamnya sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun gagal break dari garis EMA 50, trennya masih akan bergerak sideways. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa pantau saham BRIS. Apabila minggu depan berhasil break dari garis EMA 50, bisa ikutan entry dengan target terdekat di harga 1.800 sampai target jangka menengah di harga 2.000. Jadi entry apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan hold nya selama garis EMA 50 tidak terlewati apabila teman-teman beli buy on breakout. Berikutnya saham BES bisa kita lihat hari Jumat kemarin pun naik 1% lebih ke harga 112. Dan secara tren pun sebelumnya BES bergerak sangat downtrend, setelah itu mulai bergerak sideways saat menyentuh support di 105, setelah itu mulai pelan-pelan bergerak naik. Jadi hampir mirip dengan BRIS, bergerak sangat downtrend, turun menuju support, setelah itu mulai rebound dan mencoba break dari garis EMA 50. Bisa kita lihat untuk saham BES, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, BES selalu gagal break. Hari Jumat kemarin pun walaupun naik 1% lebih, candlenya memang belum bagus. Sempat naik mendekati harga 116, ternyata ditutup di harga 112. Jadi memang secara grafik atau secara candle BES saat ini belum bagus, tapi tetap bisa masukkan ke watchlist karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 pun, BES trennya akan mulai reversal trend. Jadi dari downtrend akan terkonfirmasi bahwa downtrendnya telah patah. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Untuk BES bisa kita lihat dari data broker summary-nya, pada kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat terus distribusi saham ini. Jadi untuk BES apabila teman-teman baru mau entry, paling aman adalah tunggu BES berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Jadi walaupun teman-teman bisa membeli di sekitar support di 105 apabila gagal break dari garis EMA 50, menurut saya sebaiknya jangan entry untuk saham BES. Walaupun masih kuat berada di atas harga 105. Karena untuk saham BES ini volume transaksinya kecil dan apabila sideways terus bisa-bisa modal teman-teman akan tertahan lama di saham ini. Jadi sebaik tunggu mulai ada tanda-tanda reversal trend. Contohnya terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target take profit jangka pendek di harga 120 sampai garis EMA 150 yang saat ini di harga 123.
Jadi paling aman adalah tunggu dia terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, karena apabila berhasil break baru ada potensi untuk bergerak naik. Berikutnya bisa kita lihat BNGA saat ini juga berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini BNGA sempat turun bawah garis EMA 50 dan 150, setelah itu trennya mulai bergerak sideways. Dengan support kuat bisa kita lihat saatnya di harga 950. Setelah menyentuh harga 950, BNGA terus bergerak sideways. Beberapa hari terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tanggal 16 kemarin sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 980, ternyata masih gagal break. Hari Jumat berhasil naik 2% lebih ke harga 985, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik juga untuk dipantau saham BNGA, karena apabila berhasil break dari garis EMA 150 apalagi berada di atas harga 1000, maka BNGA trennya akan mulai bergerak uptrend dengan target terdekat di harga 1050. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150, trennya juga akan mulai bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Untuk data broker summary-nya bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Dan asing terlihat juga 3 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi pada saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BNGA masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 1000 sampai 1050. Jadi setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, menurut saya BNGA masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Berikutnya ERA juga bisa kita lihat, sebelumnya juga bergerak sangat downtrend, sempat turun menuju harga 520. Setelah itu ERA berhasil rebound. Setelah berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas harga 550, masih gagal break. Dan 1 minggu terakhir ini trennya terus bergerak naik. Tapi ingat, walaupun 4 hari terakhir ini ada candle hijau, ini belum terkonfirmasi ERA bergerak trend. Karena ERA masih harus break garis EMA 50 dan 150. Hari Jumat kemarin ERA naik 1% lebih ke harga 575. Dan kenaikan ini membuat ERA berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 570. Tapi bisa kita lihat resisten di EMA 150 saat ini masih di harga 558. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saatnya juga sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini malah keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ERA masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150, tapi harus hati-hati. Walaupun 4 hari terakhir ini sudah naik lumayan tinggi dan ada akumulasi hari Jumat kemarin, ada potensi ERA untuk terkena profit taking pada saat berusaha untuk break dari garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ERA gagal break dari garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 550 untuk re-entry kembali. Untuk saham main juga bisa kita lihat, sebelumnya bergerak downtrend, setelah itu sideways. 1 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 675, masih gagal break. Sempat berada di atas harga 675, besoknya turun, tanggal 16 mencoba naik lagi, ternyata 1 minggu ini trennya sideways. Dan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 675, jadi belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat trennya juga masih mengarah ke atas. Untuk main jika kita lihat, pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham main masih bisa dipantau karena saya lihat masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 50 dan lanjut naik mengetes garis EMA 150.
yang saat ini di sekitar harga 710. Jadi apabila teman-teman pingin swing trade, bisa entry di sekitar support di EMA 50 apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dengan target terdekat di harga 700 sampai 710. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi walaupun berhasil break dari garis EMA 50, selama masih gagal break dari garis EMA 150, main belum bergerak trend. Jadi bisa saja masih akan sideways dan bergerak di antara garis EMA 50 dan 150 ini. Dan berikutnya PMMP juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih sideways dan beberapa kali mencoba untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk support di 430, setiap kali menyentuh harga 430 sampai PMMP berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, gagal break, turun kembali ke support di 430. Satu minggu terakhir ini berhasil rebound juga dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi untuk saham PMMP masih bisa dipantau. Paling aman adalah entry apabila minggu depan PMMP terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150. Dengan target take profit jangka pendek di harga 500. Jadi apabila terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry dan masih bisa hold terus selama masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan apabila gagal break di harga 500, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi teman-teman lihat apabila berhasil break pada saat mendekati atau menyentuh harga 500 ternyata berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu karena apabila gagal break masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 ini. Terakhir, TBIG bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini pun berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi memang sebelumnya masih bergerak downtrend karena gagal break dari garis EMA 50, sempat turun ke harga 2.700. 1 minggu terakhir ini berhasil rebound dan 2 kali mencoba naik di atas garis EMA 50 dan 150 tapi masih gagal break. Jadi hari Jumat kemarin berhasil naik kembali 2% lebih ke harga 2.900 dan saat ini tepat di garis EMA 50. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mengarah ke atas. Untuk TBIG jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi dan asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk TBIG karena beberapa kali mencoba break masih gagal break, sama sebaiknya tunggu konfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, bisa take profit di sekitar target terdekat di harga 3000 atau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke. Dan teman-teman juga bisa entry apabila gagal break dari garis EMA 50 dan 150 di harga 2800 atau di support berikutnya di 2700. Jadi untuk saham TBIG saat ini sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil break maka trennya akan mulai membaik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.